Oke, berikutnya di sini kita akan belajar tentang momentum sudut. Apa sih momentum itu? Ingat-ingat lagi materi di semester sebelumnya. Sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan v, maka dia akan mempunyai momentum. Selain juga dia memiliki energi mekanik ya, energi kinetik sorry, di benda tersebut. Nah, momentum itu besar kecilnya nilai momentum itu bisa kita lihat dengan nilai v atau kecepatannya. Semakin cepat benda tersebut bergerak, maka momentumnya akan semakin tinggi. Semakin lambat benda tersebut bergerak, maka nilai momentumnya akan semakin rendah. Nilai momentum itu bisa kita imajinasikan dengan sebuah benda yang menabrak penghalang. Ketika tingkat kerusakannya semakin parah, maka artinya nilai momentumnya itu tinggi. Tapi ketika tingkat kerusakan benda yang menabrak itu tidak begitu parah, maka momentumnya itu relatif lebih rendah. Jadi momentum itu bisa kita lihat dari akibat sebuah benda yang menabrak. Tingkat kerusakan yang dihasilkan itu bisa kita lihat dari sisi itu. Ketika kerusakannya parah berarti momentumnya tinggi. Ketika kerusakannya tidak terlalu parah artinya momentumnya itu rendah. Kenapa rusaknya parah? Karena bendanya menabrak dengan sangat cepat. Kenapa tidak begitu parah rusaknya? Karena gerakan benda tersebut lambat. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut akan mempunyai suatu nilai momentum ya. Sehingga jika benda tersebut menabrak suatu penghalang dapat mengakibatkan tingkat kerusakan. Nah, dalam gerak translasi, momentum dituliskan dengan persamaan P sama dengan M kali V. P sama dengan M kali V. Ingat-ingat, P-nya ini P kecil, jangan P besar. P besar itu pressure, tekanan. Kalau momentum P kecil. Nah, di dalam gerak rotasi juga mengenal yang namanya konsep momentum. Karena sebuah benda yang menggelinding dia juga mempunyai sebuah kecepatan sudut yang ketika dia bergerak bisa menghasilkan tingkat kerusakan. Tetapi persamaannya berbeda antara gerak rotasi, momentum pada gerak rotasi dan momentum pada gerak translasi. Tetapi jangan khawatir, persamaan momentum pada gerak rotasi juga diturunkan dari persamaan momentum pada gerak translasi. Ya, dalam gerak rotasi, momentum dituliskan sebagai momentum sudut dengan persamaan L sama dengan I omega, di mana L-nya adalah momentum sudut, I-nya adalah momen inersia, sedangkan omeganya adalah kecepatan sudut ya. Nah, kok bisa bagaimana persamaan ini didapatkan dari persamaan seperti di sebelah kiri ini? Nah, akan coba saya bahas di Jamboardnya. Momentum linear bisa kita tuliskan dengan persamaan P sama dengan M kali V. Ingat-ingat lagi persamaan gerak melingkar beraturan. Dalam gerak melingkar beraturan, V itu dituliskan dengan R dikalikan omega. R-nya jari-jari, omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, variabel ini kita substitusikan ke persamaan ini. Maka nilai P menjadi M kali R kali omega. Nah, setelah demikian, kedua ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri, kita kalikan dengan R. Ya, ruas kanan dan ruas kiri, kita kalikan dengan R. Maka menghasilkan P kali R sama dengan M R kuadrat kali omega. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi R ini dikalikan dengan R lagi, maka R-nya akan menjadi kuadrat. Nah, nilai P kali R ini akan menjadi L atau yang kita sebut sebagai momentum sudut itu sendiri. Nilai MR kuadrat ini akan menjadi I atau momen inersia. W-nya tetap omega. Nah, sehingga inilah persamaan dari momentum sudut. Kita dapatkan dari penurunan momentum linear.